1. Mengapa hak atas pendidikan dianggap sebagai elemen penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan negara yang berkelanjutan? A. Karena pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional. B. Karena pendidikan mempersiapkan individu untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global yang kompetitif. C. Karena pendidikan memainkan peran sentral dalam menciptakan kesetaraan kesempatan dan mengurangi kesenjangan sosial. D. Karena pendidikan membantu membentuk karakter individu yang mampu menghadapi tantangan global secara mandiri. E. Karena pendidikan adalah sarana bagi negara untuk memastikan keteraturan sosial dan stabilitas politik. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. C. Karena pendidikan memainkan peran sentral dalam menciptakan kesetaraan kesempatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang esensial untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat secara setara, sehingga pendidikan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Apa dampak positif yang dapat terjadi jika pemerintah melaksanakan kewajiban untuk menyediakan pendidikan dasar secara merata dan membiayainya dengan baik bagi seluruh warga negara? A. Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar yang merata akan berkontribusi pada terciptanya kesetaraan peluang bagi semua warga negara di berbagai wilayah. B. Pelaksanaan pendidikan dasar yang baik akan meningkatkan keterampilan teknis dasar masyarakat, sehingga mempercepat laju pembangunan ekonomi di berbagai sektor. C. Pemberian pendidikan dasar yang berkualitas akan memperkuat modal sosial masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat stabilitas nasional. D. Pendidikan dasar yang terjamin secara merata dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar generasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. E. Peningkatan jumlah lulusan pendidikan dasar akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. A. Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar yang merata akan berkontribusi pada terciptanya kesetaraan peluang bagi semua warga negara di berbagai wilayah. Pemerintah yang melaksanakan kewajiban menyediakan pendidikan dasar secara merata dan membiayainya dengan baik akan memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang lokasi geografis atau kondisi sosial ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Hal ini akan menciptakan kesetaraan peluang bagi semua individu dalam mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada masyarakat, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat struktur masyarakat. 3. Bagaimana kebijakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dapat mempengaruhi pembangunan karakter generasi muda di Indonesia? A. Kebijakan ini akan mendorong generasi muda untuk lebih memahami dan menghargai keragaman budaya dan agama, sehingga memperkuat rasa toleransi dan persatuan. B. Implementasi kebijakan ini akan menciptakan keseimbangan antara perkembangan akademis dan moral generasi muda, yang mampu menghadapi tantangan global dengan integritas. C. Penerapan kebijakan ini akan memperkuat nilai-nilai keagamaan dan etika dalam diri generasi muda, yang pada akhirnya memfasilitasi perkembangan sosial yang harmonis. D. Kebijakan ini akan mempengaruhi generasi muda untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab sosial, yang berdampak pada peningkatan kontribusi mereka di masyarakat. Sistem pendidikan ini akan memperkuat integrasi antara nilai-nilai moral dan kemampuan akademis, sehingga mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. B. Implementasi kebijakan ini akan menciptakan keseimbangan antara perkembangan akademis dan moral generasi muda
yang mampu menghadapi tantangan global dengan integritas. Kebijakan sistem pendidikan nasional yang menekankan peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bertujuan untuk membangun karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bermoral. Kebijakan ini menciptakan keseimbangan antara pendidikan intelektual dan pembentukan karakter moral yang kuat, sehingga generasi muda memiliki integritas untuk menghadapi tantangan global dengan prinsip-prinsip etika dan kejujuran. 4. Apa dampak yang paling signifikan dari alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari anggaran nasional terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Kebijakan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara, sehingga menciptakan kesetaraan kesempatan di seluruh wilayah Indonesia. B. Alokasi anggaran ini akan meningkatkan pemerataan pendidikan di berbagai daerah, mendorong peningkatan fasilitas pendidikan, serta memperkuat kapabilitas tenaga pendidik. C. Anggaran yang dialokasikan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. D. Kebijakan ini akan memungkinkan peningkatan partisipasi lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta memperluas akses pendidikan vokasional yang mendukung pembangunan ekonomi lokal. E. Anggaran pendidikan yang besar akan mendorong inovasi dalam sistem pendidikan, seperti integrasi teknologi dalam pembelajaran, namun juga memerlukan pengelolaan yang efisien untuk menghindari pemborosan sumber daya. Pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kebijakan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara, sehingga menciptakan kesetaraan kesempatan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari anggaran nasional, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses bagi seluruh warga negara. Ini akan membantu mengatasi ketimpangan pendidikan di berbagai wilayah, menciptakan kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas, serta mendukung tujuan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. 5. Dalam konteks kebijakan pemerintah yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, bagaimana seharusnya peran masyarakat dalam mendukung tujuan tersebut? Masyarakat seharusnya aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam penelitian dan pengembangan teknologi, sehingga inovasi yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. B. Masyarakat harus menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Untuk memastikan bahwa semua inovasi menghormati tradisi dan norma yang berlaku, C. Masyarakat dapat menginisiasi program pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai agama. Memperkuat keduanya dalam proses pembelajaran. D. Masyarakat perlu membangun jaringan kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Masyarakat harus fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama, untuk memastikan kemajuan yang seimbang dan harmonis. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Masyarakat seharusnya aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam penelitian dan pengembangan teknologi, sehingga inovasi yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penelitian dan pengembangan teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menghormati nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Dengan demikian, inovasi dapat berkembang secara harmonis, mencerminkan persatuan dan nilai-nilai luhur yang dipegang oleh masyarakat. 6. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Berdasarkan pernyataan ini, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk berkontribusi dalam memajukan kebudayaan nasional?
Masyarakat seharusnya aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seni dan budaya lokal untuk menjaga keberagaman, serta pelestarian warisan budaya. B. Masyarakat perlu mengadopsi unsur-unsur budaya asing yang dianggap menarik, sambil tetap menghargai dan melestarikan budaya lokal. C. Masyarakat harus menginisiasi program-program yang mempromosikan kebudayaan lokal. Ke kancah internasional. Memperkuat identitas nasional di tengah pengaruh global, D. Masyarakat perlu membangun komunitas yang saling mendukung, untuk memperkenalkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya asli di lingkungan mereka. Masyarakat sebaiknya fokus pada pelestarian budaya tradisional, tanpa terlibat dalam perubahan atau adaptasi budaya yang relevan dengan perkembangan zaman. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Masyarakat seharusnya aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seni dan budaya lokal, untuk menjaga keberagaman serta pelestarian warisan budaya. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya lokal, adalah langkah penting dalam menjaga dan memajukan kebudayaan nasional. Dengan terlibat dalam aktivitas tersebut, masyarakat dapat mempertahankan keberagaman budaya dan melestarikan warisan budaya. Partisipasi dalam kegiatan seni dan budaya lokal juga membantu memperkuat identitas nasional, baik di tingkat lokal maupun global. 7. Berdasarkan pernyataan, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Bagaimana seharusnya masyarakat berperan dalam pelestarian bahasa daerah? Masyarakat seharusnya mengintegrasikan penggunaan bahasa daerah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, untuk menjaga keberlanjutannya. B. Masyarakat perlu membangun kesadaran akan pentingnya bahasa daerah, dengan mengadakan program-program yang mempromosikan penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda. C. Masyarakat harus menghargai dan menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi yang menghubungkan antar generasi, terutama dalam konteks tradisi dan warisan budaya. D. Masyarakat sebaiknya memperlakukan bahasa daerah dengan penuh rasa bangga, menjadikannya sebagai bagian penting dari identitas nasional yang harus dijaga. Masyarakat perlu menggunakan bahasa daerah secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, dan mendukung inisiatif pelestarian bahasa di lembaga pendidikan. Pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Masyarakat seharusnya mengintegrasikan penggunaan bahasa daerah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, untuk menjaga keberlanjutannya. Agar bahasa daerah dapat terus hidup dan lestari, sangat penting untuk menggunakannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk memasukkan bahasa daerah ke dalam berbagai kegiatan, terutama di dunia pendidikan, sehingga dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Penggunaan yang terus-menerus akan menjaga bahasa tersebut tetap relevan dan digunakan oleh masyarakat luas.